Halo teman-teman, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat serta panjang umur sampai saat ini sehingga kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi S1, kelas 06 SAK 001 semester 6. Di sini, kami ditugaskan untuk membuat vlog pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum pembahasan materi, kita kenalan dulu yuk sama anggota-anggotanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Erisya Suci Ramadanti. Lalu ada teman saya, Sritani Dewi Karyati Waruwu. Berikutnya ada Novita Armelisa dan selanjutnya Siti Aida Nursyaada. Di sini kami akan membahas tentang pertemuan ke-17, yaitu materi dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi. Pertemuan 17, Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu menjelaskan mengenai pengembangan sistem informasi akuntansi serta siklus pengembangan sistem informasi akuntansi. Uraian materi 1. Sejarah dan pengertian pengembangan sistem. Poin A. Pengertian pengembangan sistem. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem lama yang perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal. 1. Adanya permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa ketidakberesan sistem yang lama, yaitu ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Lalu ada pertumbuhan organisasi, yaitu kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang baru menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru, karena sistem yang lama tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Yang kedua ada untuk meraih kesempatan-kesempatan. Dalam keadaan persaingan pasar yang ketat, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan dan peluang pasar. Sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Yang ketiga yaitu adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah. Penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi dari pimpinan atau dari luar organisasi, seperti misalnya peraturan pemerintah. Salah satu tujuan dari pengembangan sistem informasi akuntansi adalah menambah nilai bagi perusahaan. Sistem informasi akuntansi dapat memberi nilai tambah dengan 1. Memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. 2. Penerapan sistem informasi akuntansi meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya dalam mengumpulkan informasi ekonomi. 3. Membantu serta meningkatkan kualitas keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen. 4. Yaitu meningkatkan pembagian pengetahuan atau knowledge sharing. Dalam hal ini, pengembangan sistem memiliki beberapa prinsip sebagai berikut. Yaitu 1. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. 2. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. 3. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik. 4. Proses pengembangan sistem tidak harus urut. 5. Jangan takut membatalkan proyek. 6. Dokumentasi harus ada pedoman dalam pengembangan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sritani Dewi Karyati Waruwu. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Sritani Dewi Karyati Waruwu dari kelompok 2. Membahas materi pertemuan 17 tentang pengembangan sistem informasi akuntansi. Uraian materinya yaitu pertama, sejarah dan pengertian pengembangan sistem yang telah dibahas oleh saudari Erisya. Sekarang
Nomor 2-nya sejarah perkembangan ilmu akuntansi yang dibahas oleh saya sendiri. Pertama, pada awalnya manusia menukarkan informasi sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi atau lebih dari 5.000 tahun yang lalu, yaitu dengan cara menuliskannya pada batu, kayu, atau papirus dan tanah liat. Dan seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu akuntansi dan teknologi informasi juga berkembang dengan pesat, sehingga mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan terhadap keduanya. Awal mulanya perkembangan ilmu akuntansi dimulai sejak tahun 1494, di mana ketika Luca Pacioli memperkenalkan yang namanya sistem double entry bookkeeping. Namun praktik akuntansi itu sendiri sudah ada sejak zaman sebelum perkembangan tersebut. Selanjutnya dinyatakan oleh Alvin Toffler, seperti yang tercantum dalam bukunya yang berjudul Gelombang Ketiga, menyatakan bahwa pada tahun 8000 sebelum Masehi merupakan masa bercocok tanam, di mana orang masih belum mengenal teknik dalam mengubah bahan baku menjadi produk. Teknologi juga pada masa itu masih bersifat fisik, sehingga teknologi informasi masih tertulis dan dikembangkan untuk membuat catatan akuntansi. Dan masa di mana ini juga dikenal dengan sistem single entry bookkeeping. Single entry bookkeeping itu sendiri merupakan sistem metode catatan tunggal, yaitu setiap transaksi keuangan hanya dicatat atau di jurnal sekali, di mana kas dicatat sebagai kas masuk, sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar. Nah, selanjutnya pada tahun 1650 sampai dengan 1955 dinyatakan oleh Alvin Toffler lagi sebagai era industri. Nah, di era industri ini teknologi akuntansi dengan sistem single entry bookkeeping tersebut sudah tidak memadai lagi dalam informasi akuntansi. Akan tetapi pada era ini sistem double entry bookkeeping lah yang mengalami perkembangan yang besar. Nah, sistem double entry itu sendiri merupakan suatu transaksi ekonomi akan dicatat 2 kali pada sisi debit dan sisi kredit. Perkembangan sistem ini dimulai dari teknik pembukuannya sampai dengan metode akuntansi yang kompleks seperti akuntansi untuk inflasi, dana pensiun, leasing, dan lain-lain. Selanjutnya lagi, sejarah perkembangan informasi. Di era informasi, dimulai dengan ditemukannya komputer pada tahun 1955. Pada era ini, teknologi informasi sudah menggunakan komputer dan pemrosesan informasi menjadi lebih cepat. Penyimpanan informasi menjadi lebih murah dan tidak banyak memakan tempat dan waktu. Salah satu bidang akuntansi yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi ini yaitu salah satunya SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Nah, perkembangan teknologi informasi terutama pada era informasi berdampak signifikan terhadap sistem informasi akuntansi, terutama dalam suatu perusahaan. Dampak yang dirasakan secara nyata adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputerisasi dan berakibat dengan munculnya software untuk akuntansi yang dapat mempermudah dalam membuat laporan keuangan.
Adapun jenis-jenis software yang dapat digunakan saat ini seperti Microsoft Server, Zahir Accounting, dan segala macamnya. Jadi, perkembangan teknologi mendukung dalam kemajuan sistem informasi akuntansi dan proses pekerjaannya. Perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi pemrosesan transaksi suatu perusahaan, di mana pemrosesan tersebut dilakukan dengan alat bantu komputer sehingga lebih cepat dan efisien. Kecepatan informasi adalah suatu sumber bisnis. Pemanfaatan teknologi informasi oleh para pemakai dapat selesai dengan tepat waktu. Terima kasih. Nomor 3-nya yaitu tentang siklus hidup pengembangan sistem informasi yang akan dilanjutkan oleh Saudari Novita. 3. Siklus hidup pengembangan sistem informasi. Di sini ada definisinya sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem tersebut. Siklus hidup pengembangan informasi akuntansi dibagi menjadi 7 fase. Yang pertama, perencanaan sistem. Di sini, perencanaan sistem dibentuk suatu struktur kerja strategis yang luas dan pandangan sistem informasi yang baru akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemakai informasi. Selama fase perencanaan sistem harus dipertimbangkan sebagai berikut. Ada 2 item. Yang satu, faktor-faktor kelayakan sistem yang berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem yang dikembangkan dan digunakan. Dan yang kedua, faktor-faktor strategis yang berkaitan dengan pendukung sistem informasi dan sarana bisnis dipertimbangkan untuk setiap proyek yang digunakan. Di sini ada nilai-nilainya. Nilai-nilainya itu adalah yang dapat dihasilkan dan dievaluasi untuk menentukan proyek sistem mana yang akan menerima prioritas yang tertinggi. Di sini ada faktor kelayakannya, itu ada 5 item, yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan legal, kelayakan operasional, kelayakan rencana. Dan satu lagi, faktor strategis, itu ada 3 item yang dibutuhkan, yaitu produktivitas, kedua diferensiasi, ketiga manajemen. Itu untuk yang poin perencanaan sistem. Selanjutnya, ini adalah analisis sistem. Dalam tahap analisis sistem dilakukan proses sebagai berikut. Di sini prosesnya terlalu banyak sih, tapi kita harus mengikuti semuanya. Saya jelaskan ya. 1. Penilaian, identifikasi, dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkaitan dalam pengembangan sistem, yaitu definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala-kendala sistem. Dan selanjutnya adalah fase analisis sistem. Fase analisis sistem itu adalah fase profesional sistem melakukan kegiatan analisis sistem. Dan yang ketiga, laporan yang dihasilkan menyediakan suatu landasan untuk membentuk suatu tim proyek sistem dan memulai fase analisis sistem. Dan yang selanjutnya, tim proyek sistem memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang sistem untuk mengembangkan suatu sistem baru. Selanjutnya, ruang lingkup analisis sistem ditentukan pada fase ini. Profesional sistem mewawancarai calon pemakai dan bekerja dengan pemakai yang bersangkutan untuk mencari penyelesaian masalah dan menentukan kebutuhan pemakai. Selanjutnya, beberapa aspek sistem yang sedang dikembangkan mungkin tidak diketahui secara penuh pada fase ini, tapi asumsi kritis dibuat untuk memungkinkan berlanjutnya siklus hidup pengembangan sistem. Selanjutnya, ini yang terakhir, pada akhir fase analisis sistem, laporan analisis sistem disiapkan. Laporan ini berisi penemuan-penemuan untuk memulai fase perancangan sistem secara umum. Bila laporan tidak disetujui, tim proyek sistem harus menjalankan analisis tambahan sampai semua peserta setuju. Jadi itu tahapannya banyak sekali. Jadi kita harus benar-benar detail untuk menganalisis data. Selanjutnya itu yang ke-C, perancangan sistem secara umum. Perencanaan sistem secara umum dalam tahap ini banyak yang harus dilakukan, yaitu 1. Dibentuk alternatif perancangan konseptual untuk pandangan pemakai. Lalu alternatif ini merupakan perluasan
Alternatif perancangan konseptual memungkinkan manajer dan pemakai untuk memilih rancangan terbaik yang cocok untuk kebutuhan mereka. Selanjutnya, pada fase ini, analisis sistem mulai merancang proses dengan mengidentifikasikan laporan-laporan dan output yang akan dihasilkan oleh sistem yang diusulkan. Data masing-masing laporan ditentukan biasanya di perancang sistem itu membuat sketsa form atau tampilan yang mereka harapkan bila sistem telah selesai dibentuk. Jadi itu dibikin sketsa sama dilakukan dengan kertas, itu bisa lewat komputer atau lewat kertas. Jadi ada dua cara. Selanjutnya yang D, perancangan sistem secara detail. Fase perancangan sistem secara detail menyediakan spesifikasi untuk merancangan secara konseptual. Pada fase ini semua komponen dirancangkan dan dijelaskan secara detail. Jadi itu harus benar-benar lengkap, harus secara rinci dan harus secara jelas. Di sini perencanaan output yaitu layout ya, dirancang untuk semua layar, form-form tertentu dan laporan-laporan yang dicetak. Semua output direview dan disetujui oleh pemakai dan didokumentasikan. Semua input itu ditentukan oleh format input baik untuk layar dan form-form, biasa direview dan disetujui oleh pemakai dan didokumentasikan. Berdasarkan perencanaan output dan input, proses-proses dirancang untuk mengubah input menjadi output. Transaksi-transaksi dicatat dan dimasukkan secara online atau batch. Macam-macam model dikembangkan untuk mengubah data menjadi informasi itu. Prosedur ditulis untuk memimpin pemakaian dan personil operasi agar dapat bekerja dengan sistem yang sedang dikembangkan. Jadi database itu dirancang untuk menyimpan dan mengakses data. Kendali-kendali yang dibutuhkan itu untuk melindungi sistem baru dan macam-macam ancaman dan error ditentukan pada beberapa proyek sistem teknologi baru dan berbeda dibutuhkan untuk melancarkan kemampuan. Jadi pada akhir fase ini, laporan rancangan sistem secara detail dihasilkan. Laporan ini mungkin berisi beribu-ribu dokumen dengan semua spesifikasi. Jadi masing-masing rancangan sistem yang terintegrasi menjadi satu kesatuan. Laporan ini juga dijadikan sebagai buku pedoman yang lengkap untuk merancang, membuat kode dan menguji sistem, instalasi peralatan, pelatihan dan tugas-tugas implementasinya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah aja menjelaskan materi pertemuan 17 terkait pengembangan sistem informasi otomasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi melanjutkan dari teman-teman saya, yaitu evaluasi dan seleksi sistem, implementasi sistem, dan yang terakhir pemeliharaan sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan seleksi sistem. Akhir fase perencanaan sistem secara umum menyediakan poin utama untuk keputusan investasi. Oleh sebab itu, dalam fase evaluasi dan seleksi sistem ini, nilai kualitas sistem dan biaya keuntungan dari laporan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Jika tak satupun alternatif perencanaan konseptual yang dihasilkan pada fase perencanaan sistem secara umum terbukti dapat dibenarkan, maka sejumlah alternatif akan dibuang. Biasanya beberapa alternatif harus terbukti dapat dibenarkan dan salah satunya dengan nilai tertinggi dipilih untuk pekerjaan akhir. Selanjutnya, implementasi sistem. Pada fase ini terbagi, yang pertama sistem siap untuk dibuat dan diinstalasi, yang kedua sejumlah tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru, yang ketiga laporan implementasi. Pada fase ini terbagi dua bagian. Yang pertama, rencana implementasi dalam bentuk Gantt chart atau program and evaluation review teknik atau PERT chart. Yang kedua, penjadwalan proyek dan teknik manajemen. Bagian ini merupakan
Bagian ini merupakan laporan seperti pengembangan software, persiapan lokasi, peletakan sistem, instalasi peralatan yang digunakan, penyajian sistem, pelatihan untuk para pemakai sistem, dan persiapan dokumentasi. Yang terakhir itu pemeliharaan sistem. Langkah-langkah apa aja sih untuk pemeliharaan sistem ini, dan alasan sistem perlu dirawat itu karena apa sih? Saya di sini akan menjelaskan. Yang pertama itu untuk langkah-langkah pemeliharaan sistem. Terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu penggunaan sistem, artinya menggunakan sistem sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing untuk operasi rutin atau sehari-hari. Yang kedua, audit sistem, di mana artinya melakukan penggunaan dan penelitian normal untuk menentukan seberapa baik sistem dapat memenuhi kriteria kinerja. Yang ketiga, penjagaan sistem, yaitu melakukan pemantauan untuk pemeriksaan rutin sehingga sistem tetap beroperasi dengan baik. Yang keempat, perbaikan sistem, artinya melakukan perbaikan jika dalam operasi terjadi kesalahan dalam program atau kelemahan rancangan yang tidak terdeteksi saat pengujian sistem. Dan yang terakhir, yang kelima, peningkatan sistem, yaitu melakukan modifikasi terhadap sistem ketika terdapat potensi peningkatan sistem setelah sistem berjalan beberapa waktu. Dan alasan sistem perlu dirawat itu ada beberapa hal. Yang pertama, sistem mengandung kesalahan yang dulunya belum terdeteksi sehingga kesalahan perlu diperbaiki. Yang kedua, sistem mengalami perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem itu sendiri. Yang ketiga, sistem mengalami perubahan kemauan. Dan yang terakhir, sistem perlu ditingkatkan. Itu saja pembahasan terakhir dari saya. Kami semua mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan yang dimaafkan. 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요샌 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 아 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어